Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. Before we start to learn today, silakan kalian dipimpin oleh salah satu kita untuk berdoa sebelumnya. Silakan berdoa dulu. Siap banget. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum pelajaran dimulai, saya akan mengecek daftar hadir dulu ya. Nanti siapa saja yang namanya saya panggil, silakan raise your hand and say present. Present, paham ya? Oke, saya lihat. Bintang present ya. Devi, setelah kalian mengabsen hari ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Sebelumnya silakan lihat PowerPoint yang ada di depan kalian. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini ya teman-teman. Ada 4 poin yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan umum dan unsur kebahasaan dari teks prosedur. Kemudian mengidentifikasi tujuan produk umum dan kebahasaan, memahami teks prosedur dari berbagai contoh video ya. Nanti akan saya tampilkan salah satu videonya. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi kalian ya, yang akan kalian utarakan di depan teman-teman kalian. Ya, ini ada 4 poin yang akan kalian pelajari ya. Dari keempat poin ini kira-kira kita akan belajar tentang apa? Tentang apa? Yes, betul, tentang prosedur teks. Ya, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu prosedur teks? Nah, apakah kalian sudah pernah melihat atau membaca teks yang namanya teks prosedur? Sudah belum? Sudah pernah belum? Oke, saya akan sedikit memberikan gambaran ya. Kalian belajar di farmasi ya, betul ya? Oke. Kalau farmasi itu setiap harinya adalah membuat namanya obat ya. Dalam membuat obat kita pasti ada tahapan-tahapan atau step-stepnya, betul tidak? Betul ya? Kan ada yang menggerus dulu, kan? Menimbang, baru kitchen utensils, a small pan, a bowl, a plate, a spatula, a grater, a whisker. Ingredients: an egg, 50 grams of cheese, a cup of milk, 3 tablespoons of cooking oil, a pinch of salt and pepper. Let's make it. Crack the egg into a bowl. Whisk the egg until it is smooth. Add milk and mix well. Grate the cheese into a bowl. Heat the oil in the frying pan. Pour the mixture into a frying pan. Turn the omelette with the spatula when it browns. Cook both sides.
Place the omelette on the plate. Add salt and pepper to the omelette. Heat the omelette while warm. Oh ya, dan sebagainya ya. Oke. Sekarang ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan ya, tadi itu sudah termasuk kosakata yang sudah kalian jelaskan itu adalah bagian dari ciri-ciri kebahasaan dalam prosedur teks. Atau kita lebih mengenalnya adalah language feature atau ciri-ciri kebahasaan ya. Nah, silahkan kalian perhatikan PowerPoint yang ada di depan. Language feature of prosedur text. Yang pertama adalah uses imperative sentences atau kata perintah. Kalian pasti menemukan yang tadi add itu ya, ya kan? Ada mix itu ya. Nah, ada steer apa artinya? Mengadu. Put apa artinya put? Apa? Mengambil. Ya. Add menambahkan. Mix mencampur. Don't pour apa? Jangan mencampur ya. Nah itu adalah kosakata yang harus kalian perhatikan dalam prosedur teks. Itu ciri yang pertama. Ketika kalian menemukan teks yang ada kata-kata add, put, steer, mix dan lain-lain, itu adalah pasti adalah salah satu contoh dari prosedur teks. Kemudian yang kedua, ya, menggunakan temporal conjunction atau kata hubung. Contohnya apa kata hubung dalam teks ini? Itu adalah first, ya, second, third, ya, next, then, kemudian after that dan lain-lain. Ini juga merupakan salah satu contoh dari prosedur teks, ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata keterangan yang menunjukkan waktu. Ya, waktu. Contohnya apa? 5 minutes ya. Add atau boil the egg. Contoh ya, boil the egg for 5 minutes. Artinya apa? Masak atau rebus telur itu selama 5 menit, ya kan? Terus ada 2 hours ya, dan 10 minutes. Ya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan simple present, ya kan? Karena teks prosedur adalah teks yang melakukan kegiatan saat itu juga, ya kan? Dan kegiatan itu terus berulang-ulang, makanya menggunakan tenses apa? Simple present tense. Simple present tense pakainya kok berapa ya? Satu. Simple itu simple past ya. Simple present adalah tenses yang menggunakan kata kerja bentuk pertama ya. Atau kita bisa mengatakannya adalah base form. Jadi yang namanya simple present adalah kata kerja yang tidak ada tambahan apapun. Ya. Next. It should be in open area. Itu harus di tempat terbuka. Ya. Kemudian selanjutnya adalah menunggu. Paling tidak menunggu ya. There will come out the sprout after that and bigger. Ya. Biarkan keluar dengan sendirinya sampai membesar. Nah, jadi tetap disiram ya. Finally,
put in another big pot. Setelah bijinya itu tumbuh tunasnya, baru dipindah ke dalam pot dan segera akan tumbuh menjadi lebih besar, ya, dan akan keluarlah yang namanya cabai yang segar. Nah, itu adalah cara mudah untuk menanam cabai. Nanti bisa dipraktekkan di rumah ya, teman-teman ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Any question guys? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini mengenai prosedur teks? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke. Nah, sekarang untuk tugas kalian adalah silakan kalian buka di halaman terakhir, yaitu di lembar kerja ya. Di halaman terakhir itu ada contoh teks prosedur, judulnya adalah How to Operate Computer. Cara mengoperasikan komputer. Itu ada teksnya. Silahkan kalian isi ya. Di bawahnya ada answer sheet, itu adalah lembar jawab dari teks yang sudah ada di atasnya. Ya, silahkan kalian perhatikan ya. Silakan kalian isi titik-titiknya berdasarkan teks yang ada di atas, berdasarkan the goal, material atau tools, dan berdasarkan step. Ya, stepnya apa saja ditulis, tujuannya apa, kemudian materialnya apa saja. Ya. Yuk silakan dikerjakan ya teman. Jadi kalau tidak ada yang paham, kalau yang paham nanti tidak ada yang mengerti, nanti saya akan bantu ya. Iya dan biasa ditulis semua. Tahu tuh? Ya, ditulis semua. Terus tadi terus itu adalah tuh tujuan dari teksnya ya, tujuan how to operate komputer. Dan material atau alat-alatnya apa saja? Ya benar. Sudah? Ada yang masih menulis? Oh ya, ya tunggu temannya ya. Nanti setelah ini setiap grup atau tim akan mempresentasikan hasil analisis dari teks yang sudah kalian kerjakan. Silahkan diberitahu teman-teman ya, apa saja yang kalian bisa temukan di teks yang ada di worksheetnya ya. Nanti ketika ada perbedaan kita akan bahas. Jika nanti ada perbedaan akan bahas. Nanti setelah grupnya maju semua, when we find the difference ya, nanti kita akan bahas. Sudah semua teman-teman? Sudah semua? Baik. Siapa yang mau maju dulu? Kita mulai ya. Siapa yang mau maju dulu? Siapa yang mau maju dulu?
Yuk, ada yang mau jadi volunteer nggak? Volunteers atau yang mau jadi sukarelawan? Yuk, nih dulu yang kelompok 4, hanya 4 orang nih. Ya, 2 orang saja. Yuk, ke depan. Perwakilan saja. Yuk, ayo. Siapa aja, siapa sama Bintang boleh. Yuk, depan. Di bawah teksnya, kemudian dibacakan hasil dari teks yang sudah kalian. Maju lagi. Depan lagi. Ya, yuk. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ayo lihat ke depan. Berdiri aja. Ya, saya akan jelaskan hasil dari teks. Nah, ya, yuk. Kami akan mempresentasikan hasil dari tersebut. Nah, yang pertama, goalsnya apa? Mbak? How to operate computer. Kemudian materialnya atau toolsnya apa saja? Yuk, apa saja? Stabilizer, terus komputer, terus power button, CPU, terus CD-ROM dan monitor. Oke, ada berapa di situ? 6 ya, oke. Step, jadi stepnya ada berapa? Ada berapa di situ? 4 ya. Dari yang awal itu the first apa? The first apa? Switch the stabilizer. Ya, kemudian yang kedua, press the power button ya to turn on the CPU. Yang ketiga, turn on the monitor. Yang keempat, start to operate an application ya. Udah semua itu? Ya, sekarang ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give close. Ya, selanjutnya kelompoknya Mbak Devi, boleh Mbak Devi? Ya, Mbak Devi, semuanya. Yuk. 3 orang. Silakan di apa? Ayo maju ke depan. Dipresentasikan hasil dari diskusi kalian ya mengenai teks yang ada di lembar kerja. Ya, tengah. Nah, maju lagi, maju. Ya, maju. Oh, nah, yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan ya. Yang pertama, goalsnya apa? How to operate computer. Ya. Materialnya apa saja? Materialnya stabilizer, terus monitor, ya, monitor, terus CPU, ya, keyboard, ya, terus apa lagi? CD-ROM, terus power button. Ada berapa? 8. Oke, 8. Terus stepnya apa saja stepnya? Yuk diperhatikan teman-teman. Ya, the first adalah switch on the stabilizer. Kemudian press the button, ya kan? Yang ketiga, turn on the monitor. Terus yang terakhir, operate the computer, ya. Itu ya. Oke, silakan ditutup, Mbak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan prosedur teks. Ya, how to operate the How to operate computer. computer. Goalsnya apa? How to operate computer. How to operate computer. Terus Material. materialnya Komputer. komputer ya. CPU. Terus Stabilizer. stabilizer, Monitor. monitor, CPU. CD-ROM. Kemudian apa lagi? Oh. Nomor berapa? 6. Oke. Baik. Stepnya ya, step is First. first. Stabilizer. Ya, terus On. Press the button. On button. ya. CPU terus. Here. Turn off monitor. Nah, Finally. finally Start start to operate an application. Ya, betul ya. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan. Yeay. Ya, jelas, Grup, silakan dipresentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang prosedur tes. Ya. Yo, yang pertama. Goalsnya apa? How to operate computer. Ya, betul ya. Ya, yang kedua. Yang keras apa yang kedua? Komputer. Stabilizer. Monitor. Power button. CPU. Ya, terus. Switch on the stabilizer. Stabilizer is on. Terus. Second. Stepnya yang kedua apa? Press the power button. Nah, yang ketiga, turn on the monitor. Terus, ya, start the operate an application. Ya, oke, silakan ditutup. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan. Wah, keren ya. So guys, thank you ya. Terima kasih atas presentasinya. Saya rasa cukup ya. Setelah saya perhatikan, kalian semuanya sudah paham mengenai apa itu yang namanya prosedur teks. Nah, silakan kita cocokkan ya. Kita lihat. Goals sebagian besar betul ya, adalah how to operate komputer atau cara menggunakan atau mengoperasikan atau menjalankan komputer. Material atau alatnya yang beda-beda nih, Cek ya satu-satu. Kita lihat dari gambarnya dulu deh. Monitor, ada? Ada kan? Nah, terus seperti monitor yang besar CPU. Kemudian bawahnya monitor ada keyboard. Ya, keyboard kamu nggak bakal bisa ngetik kalau nggak ada keyboardnya, ya kan? Kemudian di teks ada yang namanya stabilizer. Stabilizer tadi apa ya? Alat untuk menstabilkan listrik, itu namanya stabilizer. Ya, itu stabilizer ya. Kemudian most of you menjawab power button. Yang namanya power button adalah bagian dari CPU. Jadi power button bukan termasuk dari material. CD-ROM. Nah, CD-ROM juga bagian dari CPU. Jadi bukan material. Nah, material yang tertinggal yang kurang ya,
waktu sebelah depan CPU ada kecil mouse. Nah, ya kan? Walaupun di teks tidak ada, tapi kan di gambar ada. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai material. Nah, karena kamu nggak boleh pindah-pindah, pakainya apa? Memindahkan kursor itu harus menggunakan mouse. Steps. Nah, stepnya yang garis tebal ya. Ada berapa stepnya? Ada 4. Ya. Switch on the stabilizer, menyalakan stabilizer dulu, ya. Kemudian press power button on the CPU, ya kan. Kemudian ketiga, baru menyalakan monitor. Kemudian yang terakhir adalah menjalankan operasi dari aplikasi yang ada di komputer. Ya, sudah tahu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi nggak, teman-teman? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada lagi? Ada pertanyaan? Oke, kita lagi ya, teman-teman ya. Jadi, perhatikan, dengarkan. Jadi, yang namanya prosedur teks adalah teks yang mendeskripsikan tentang cara atau proses pembuatan sesuatu atau apa? Tools atau something ya. Nah, namanya prosedur teks. Generic structure prosedur teks ada berapa? Ada 3. Apa saja? Goals, terus material atau tools, terus steps. Goal pengertiannya adalah tujuan dari ya proses pembuatan yang tadi ya, something atau some. Yang kedua adalah material, tools atau ingredients atau alat dan bahan. Bahan dari teksnya. Ya, yang ketiga adalah step atau langkah. Ya, langkah-langkah. Tujuannya adalah agar prosesnya berjalan dengan lancar atau secara berurutan, yaitu namanya teks. Ya, itu saja ya. Oke. Saya tanya sekali lagi, ada pertanyaan? Apa sudah jelas betul? Ya, sudah jelas ya. Ya. Well, you do the best ya. Kamu sudah memberikan yang terbaik untuk materi ini. Sebelum saya tutup, kira-kira apa sih yang kita pelajari hari ini? Ada yang mau menambahkan nggak? Dari teks proses ini kita bisa tahu bahwa salah satu ada yang ingin kesimpulan materi ini adalah kita bisa apa? Yuk, tunjuk tangan. Salah satu membuat apa? Ayo Mbak, yang keras nggak apa-apa. Membuat. Ayo Mbak Devi, apa? Membuat. Atau anyone, siapa saja? Dari teks ini kita bisa mengetahui bahwa cara membuat sesuatu atau ya, cara membuat sesuatu, yaitu namanya prosedur teks ya. Tuh ya, itu yang harus kita pahami. So, nanti the next meeting kalian harus bisa belajar lebih harus sudah belajar lebih baik lagi untuk next meeting ya. Itu saja. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga hari ini sisa hari ini bisa menyenangkan ya. Cukup saja, cukup sekian di sini saja karena yang di sana sudah sayang dengan yang lain. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.